Langsung kita panggil ya. Kita main bersama Mister alias dia Ustadz Jojo. Oh, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Jojo. Ustadz Gensen. Ustadz Gensen. Combo paling the best udah nyabu mau paket malam udah. Salah dengar aku gimana sih? Gua mau paket malam, nyapu sambil paket malam mungkin. Iya, Nyapu ya. Nyarapan bubur, nyarap bubur. Kan sampai jam 6 lah. Wah, Jadi paket malam, langsung happy hour, nyabu. langsung pakai langsung nyari bubur, sarapan. Masa Bang Ustadz kita yang sapuin sih? Yang belum tahu, Ustadz Jojo dulu satu angkatan sama Bang Wanco. Kita ada kelas sebenarnya, 7 tahun, beda 7 tahun. Tapi ada satu sekolah yang bareng kan? Jatuhnya sebenarnya kayak kita satu tongkrongan aja. Tiap malam minggu di Taman Suropati. Menteng. Bukannya sempet masuk bareng? Oh, itu beda. Itu namanya pesantren kehidupan. Jangankan begitu, waktu di dalam. Kan ada program pesantren kilat tuh. Ada tuh salah satu ustadz, ngaji Al-Qur'annya Masya Allah, canggih banget katanya. Dulu nih Pak Ustadz ya, sebelum mau khotib Jumat, mau khutbah katanya, narik dulu katanya. Maksudnya begitu. Biar ini. Ini cerita dia bener, katanya baca ayatnya ngelengking katanya. Serius kok, itu Ustadz yang aja di dalam ceritanya begitu. Gue bingung respon. Iya bener, ini kok cerita nyata. Maksudnya dia ngasih tahu jangan dicontoh ya. Ngurusin orang bunuh diri pernah gua. Di dalam. Di dalam pernah. Waktu itu dia, masalahnya berat banget sih. Kayaknya dia utang saham di bursa efek sih. Alias kalau judi 50.000. Kalau judi bola 50.000 kan. Gue lupa beliau Masih kena. Kalau judi 50.000 bola, judi bola kali 50.000 bocah minjem sarung bunuh diri. Jam 3 pagi, gue udah ketok-ketok bangun. Dipanggil gini, Pak, ada yang bunuh diri, kita lagi nungguin petugas sih belum ada. Terus kenapa? Gara-gara gue pakein gini. Udah nih, bapak aja nih, bapak ngerti agama tuh begitu. Emang kalau ngerti agama kagak takut juga? Itu gue ngeliat orang gantung diri. Kalau gue ngeliat pakai sarung begini, nggak ada yang berani masuk lagi tuh. Kalau kamar itu gue aja tuh yang nanganin. Pas ditanya, apaan? Kenapa ini? Iya tadi dicurat mau minjem duit 50.000 kalau judi bola. Terus nggak dapet, gantung diri. Ya Allah, Pak. Gue bilang, gara-gara duit 50.000 kalau bola. Ketemu gue yang begitu-begitu tuh. Gue lagi mau ceramah di masjid pakaian kayak gini, telepon. Assalamualaikum, John, posisi di mana John? Gue lagi di Masjid Darussalam, gue inget nama masjidnya tuh waktu itu di daerah Kuningan. Gue lagi di masjid ini. Malam ini gue ultah, please ke tipsi katanya. Iya. Ntar lu, gue bilang nih, kita pindah ke video call. Yang pertama lo lihat pakaian gue, yang kedua lihat posisi gue masjid, gue bilang. Ya kan? Ini dua dulu nih, gue kasih tahu lo dulu, jangan gue bicara panjang nih. Kita ganti video call ya kak. Lo lihat pakaian gue satu, yang kedua gue di masjid nih. Oke. Please, kata dia, please. Lo minum Coca-Cola aja. Gue pesenin, nggak apa-apa. Ada kok makanan gitu segala macem. Gue bilang, thank you. Gue bilang, enough. Gue udah. Gue bilang, gue ucapin lo sampai ulang tahun, gue doain lo bahagia di akhirat, panjang umur. Ya udahlah John, nggak apa-apa, itu pilihan hidup lo. Yang lama, udah rahasia umum lah, orang napi bisa megang HP juga kan di dalam. Gue masih Emang zaman iya, Twitter. baru tahu lu. Dulu ya, sekarang udah bagus. Dulu. Ini gue pengennya itu dulu ya. 15 tahun lalu. Sekarang udah bagus. Temen gue juga udah Ketat lama. ketat. Dulu ketat. Dulu emang kayak ngobrol memang. Bebe Gemini gue inget HP Iya, gue. Sekarang mah udah bagus, Mas. Iya benar. Cara ngontrol, cara ngontrol cinta biar biasa aja gimana? Kan cinta nggak bisa dikontrol. Iya memang, tapi seenggaknya kita sering-sering berbuat kebaikan sama dia. Jadi artinya juga kita bisa tahu menahan diri bahwa kita itu
apalagi kita nih belum suami istri, kita kan ada kemungkinan berpisah karena nggak jodoh sama dia. Yang kedua, ya macam-macam lah, berpisah karena pindah alam gitu, atau berpisah karena ada 1 dan 2 lain alasan yang nggak bisa kita bersama-sama. Jadi artinya itu ada sesuatu yang nggak bisa kita lewatin dalam kehidupan dunia ini yang dinamakan takdir. Makanya kan dalam Islam tuh kan ada rukun iman yang ke-6 kan, beriman kepada qada dan qadar, pada takdir baik dan takdir buruk. Nih. Dengan kata lain mungkin nurunin ekspektasi. Bener kali ya. kok, kayak begitu kok. Secukupnya. Diturunin ekspektasinya gitu. Iya. Jadi kayak kita nih sebenarnya punya satu jalan takdir yang udah diceritain semua. Kayak gitu. Kayak misalkan gue kalau seandainya gue bisa melihat catatan takdir gue, ternyata catatan takdir gue akan terus masuk dalam penjara. Cuma ketika pertama kali gue masuk ke dalam penjara, kan sering tuh gue ngeliat orang bolak-balik penjara tuh kan. Cuma ketika gue di dalam penjara, gue berdoa, ya Allah cukup ini terakhir kali lah kalau bisa gue masuk penjara. Udah kayak gitu. Gue nggak akan pernah bisa lari dari takdir gue, dari tulisan takdir gue yang gue di situ tertulis gue sering bolak-balik penjara. Cuma karena gue berdoa, Allah rubah jadi apa? Gue bolak-balik penjara untuk berceramah, untuk berdakwah. Iya. Kayak gitu kok. Daging nih. Jadi kayak begitu. Takdirnya tetap harus dijalanin. Tapi ketika dilawan dengan doa, jadi berubahnya tuh jadi cakep gitu. Iya. Jadi makanya bolak-balik tapi bukan masuk gara-gara kriminal, tapi malah jadi bukan berceramah. buruk, malah jadi baik takdirnya kayak gitu, berubah. Iya lagi. Iya. Makasih Pak Ustadz. Kayak gitu. Terus yang paling banyak sih ya kecanduan judi online ya. Kecanduan judi online tuh paling banyak sih, orang curhat sama gue tuh paling banyak. Dan itu sampai sekarang gue masih belum nemu formulanya. Susah itu, susah banget itu. Kalau narkoba gue udah kasih tahu jauhin teman-temannya gitu segala macam. Kalau judi online kan dijauhin teman tetap punya perangkatnya sendiri. Itu kan berat repotnya kan. Berat tuh. Itu harus sendiri sih coy. Iya, sendiri gabut. Iya dia sendiri. Ribet gitu. Sampai pernah ada orang datang curhat sama gue, dia bilang gini, Ustadz, aneh izin mau curhat nih, dia bilang begitu. Oh iya gimana tuh? Aneh kecanduan judi online nih, Tat, jujur udah ratusan juta habis, mobil udah kita jual, motor udah kita jual, ini juga nih sisa motor, ini juga BPKB udah sekolah, Tat, gitu. Habis-habisan deh kita. Ketika mendengarkan gitu, itu hal biasa bagi gue gitu kan, maksudnya yang lain juga cerita kayak gitu. Cuman dia bilang, tapi plot twistnya nih Stat, gue guru ngaji kata dia. Dia guru ngaji. Ngaji. Dia bilang, gue setiap ngajarin anak kecil ngaji Stat, dikasih amplop, gue minta anterin murid gue ngedepo di ATM. Sampai sudah kecanduan segitunya. Itu sih yang Tapi nyandu sih, memang nyandu. Nyandunya parah. Susah juga. Guru ngaji aja nggak selamat. Emang tuh lubang charger kecil ya, tapi rumah masuk tuh. Iya. Rumah masuk tuh. Dia sampai udah sampai di titik kalau setiap punya uang atau apa kerja nih gajian dikosongin tuh ATM-nya tuh biar nggak buat ngedepo gitu segala macem, dikosongin mulu. Tapi kadang-kadang dibilang sampai dia berobat ke psikolog gitu segala macem. Ya, ternyata tuh akhirnya dia bilang sama gue, yang paling parah dari orang pecandu judi online tuh ada apa ya, satu penyakit di dalam dirinya tuh suka akan tantangan gitu. Suka banget kayak semacam tantangan, adrenalin main judinya itu. Dan itu yang paling berat tuh. Istilahnya pecandu yang udah paling berat tuh. Jadi yang dimain bukan masalah nominal hartanya dia, tapi mainnya di adrenalinnya itu. Udah iya banyak problematika kehidupan lah kayak gitu. Ada juga yang curhat-curhat kayak gini, Ustad, izin nih Ustad, curhat gimana, cewek kita hamil Ustad, kayak gitu. Gue bilang ya udah lo tanggung jawab dong kalau begitu. Iya masalahnya Ustad, bini kita belum tahu Ustad. Masalahnya ada dua. Langsung kita jawab begini, lo yang nyolok gue yang pusing nih. Lo yang nyolok gue yang pusing nih mikirinnya. Ya udah akhirnya gue harus kasih tahu begini, ini gimana ceritanya. Udah ya pertama kali lo datang istri lo cerita tentang kejadian ini, lo ngulur, lo mau percepat, lo mau ngulur
ini bakal jalan terus masalah ini. Iya. Cerita sama istri lo. Dan lo harus terima dari awal nih, gue kasih tahu. Kalau istri lo tiba-tiba mungkin ngelaporin lo ke ranah hukum atau merasa dirugikan atau apa, ya lo harus terima dari sekarang. Karena lo laki-laki, gue bilang belajar tanggung jawab. Ya udah, kan dilakuin kayak gitu-gitu. Ntar dia report update-nya begini start kayak gitu-gitu. Aneh-aneh macam-macam jujur. Problematika hidupnya. Kan by the way nih kita bisa sambil sahur kali. Iya, Ya. boleh ayo dong, biar enak ya. Silakan Ustaz Jojo. Iya, iya. Sambil makan aja. Santai. Santai. Soalnya baca live chat ya. Ya, sambil makan.